Buat umat muslim di Indonesia yang terganggu dengan aktivitas yang dilakukan Edis menghina agama Anda, ini tips yang bisa Anda lakukan supaya Edis dideportasi dari Amerika. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semin yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kabulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan rasa Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan rasa Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini, ya, siang menjelang sore ini, saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana ada seorang warga Amerika, ya, yang dimana beliau memberikan saran bagaimana cara untuk mendeportasi Edis tipu, ya. Nah, ini saran dari seorang warga, ya. Beliau adalah seorang warga dari Amerika yang memberikan saran untuk para umat muslim khususnya, ataupun bahkan orang-orang Kristen sekalipun yang tidak menyukai dengan keberadaan Edis di Amerika, yang menghujat-hujat Islam, yang membuat gaduh, ya, yang akan mengakibatkan perang sarah, ya. Ini bahaya sekali kalau dibiarkan, maka beliau memberikan saran. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Buat umat muslim di Indonesia yang terganggu dengan aktivitas yang dilakukan Edis menghina agama Anda, ini tips yang bisa Anda lakukan supaya Edis dideportasi dari Amerika, yaitu dengan cara klik website US Immigration and Custom Enforcement dengan aduan melanggar izin tinggal, karena Edis ini menyalahi izin tinggal di Amerika Serikat. Izin dia bekerja tetapi mencari donasi untuk kepentingan pribadi. Buat umat muslim di Indonesia yang terganggu dengan aktivitas yang dilakukan Edis menghina agama Anda, ini tips yang bisa Anda lakukan supaya Edis dideportasi dari Amerika, yaitu dengan cara klik website US Immigration and Custom Enforcement dengan aduan melanggar izin tinggal, karena Edis ini menyalahi izin tinggal di Amerika Serikat. Izin dia bekerja tetapi mencari donasi untuk kepentingan pribadi. Nggak ada berita yang paling viral di TikTok maupun di YouTube kecuali pengkhianatan Rudy Iskariot yang masuk ke channel Muslim dan memberikan wejangan, memberikan nasihat-nasihat agar Muslim mampu menangkap Edis TV dan saya serta Sofiatul, karena menangkap Edis TV berarti mampu membawa kembali dan menutup siaran-siaran yang selama ini di samping menantang juga siaran-siaran yang mengerikan yang dilakukan dengan canda dan tawa oleh Edis. Karena bagaimanapun hal itu akan merugikan Edis TV di Amerika. Ini luar biasa fenomena baru ini, di mana Rudy sengaja memberikan dan membocorkan alamat di mana Edis berada. Ini menakutkan semua orang Kristen dan orang-orang yang mencintai Sofiatul. Itu tong kosong nyaring bunyinya bahwa apa yang dilakukan oleh
Rudy Yohanes adalah dosa besar dan dia harus membayar dengan nyawanya sendiri orang semacam ini, yaitu bersekongkol dengan darah dan daging kaum muslimin yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba Tuhan, pendeta, ataupun aktivis Kristen. Karena bagaimanapun hal itu akan merugikan. Sampai banyak orang yang memberikan saran bagaimana menangkap Edis TV di Amerika. Sebelum saya akan menjelaskan pengalaman saya di mana 3 tim polisi yang datang ke Amerika yang dibiayai juga oleh MUI dengan dana yang besar, termasuk di dalamnya itu biaya dari negara juga dan dukungan terutama waktu itu adalah Menteri Kemenkumham Mahfud Mahmud, sehingga pantas untuk menangkap Saifuddin Ibrahim karena itu tong kosong nyaring bunyinya, serta mimpi kalut yang meminta Al-Quran 300 hapus. Itu tong kosong nyaring bunyinya, serta perbuatan-perbuatan itu tidak akan berhasil. Mimpi-mimpi kalut memang harus kujalani karena aku tidak mau dia seperti orang pengecut karena saya di luar negeri, maka dia bisa sejenis mengintimidasi saya dan ya seperti apa ya, seolah-olah dia paling benar di muka bumi persada Indonesia Kujaya ini ya. Tidak boleh kawan, pantang bagi saya begitu. Hari ini saya dapat ancaman akan ada pengerahan massa dari anggota Syedis mengakunya. Ya saya bilang saya apapun kondisinya saya siap. Kalau kau memang mau ngerahkan ya silakan ya. Mau ngerahkan bagaimanapun saya tidak bisa menghalangi, aku bilang ya. Jadi itulah yang aku sampaikan kepada penggemar Syedis dimanapun berada. Dan saya siap ya. Apapun resikonya saya akan hadapi. Karena saya sudah memilih jalan ini, bahwa saya dan Edis harus tempur habis-habisan. Bahkan saya berharap si Edis itu pulang ke Indonesia, dia bisa membuat laporan kepada saya agar saya dideportasi ke Amerika. Terbalik ya. Agar saya ditangkap polisi, saya akan hadapi. Saya nggak takut ya. Apapun risikonya akan saya hadapi. Pulanglah kok Edis, main kita. Kan gitu ya. Akan kubuktikanlah siapa yang berjiwa kerdil kawat aku. Siapa yang pemberani kawat aku. Kalau kau jelas penakut lah lari ke luar negeri. Kalau aku pemberani tetap di dalam negeri ya. Nah, kalian nggak usah langsung apa ya, langsung ibaratnya sejenis kayak marah kayak ini, nggak, slow lah. Itulah manajemen konflik yang kumainkan. Kenapa itu yang kumainkan? Karena selama ini Edis menganggap enteng. Orang-orang di Indonesia menganggap sepele dengan saya. Beda dengan kasus Paul Zhang dulu. Kalau Paul Zhang kan sudah lama diajukannya untuk mendapat kewarganegaraan. Kalau Edis kan enggak. Dia baru datang langsung berulah, bertingkah ya. Jadi kawan-kawan, enggak usah pala kalian laporkan dia teroris lah, ini enggak usah. Bilang aja dia pendatang apa ya, menggunakan visa kerja tapi memungut-mungut donasi dan meraup keuntungan sampai ratusan ribu US dollar. Itu di negara Amerika dilarang sekali kawan ya. Mendapatkan green card ya. Jadi slow-slow saja kawan. Nah, untuk para penggemar Edis silakan. Kalian mau mematikan saya, kalian mau membunuh saya silakan ya. Dan kita akan buktikan siapa sebenarnya si Yudas itu ya. Oke, kalian membilang saya Yudas. Kalian nanti saya katakan apa? Ahli Taurat dan Farisi yang mau membunuh Yesus. Salibkan dia, salibkan dia. Jadi kawan, nggak usah palang terlalu berlebihan ya. Santai sajalah.
Si Edis bisa mencolok mata saya. Masa matanya nggak bisa kucolok? Harus bisa dong. Berimbang ya. Oke. Kita dengar dulu ini video si Edis yang berhasil tadi saya rekam. Waktu saya di tol ya. Kasihan juga aku lihat dia bilang sampai 3 hari dia tidak live gara-gara itu saja katanya. Tapi atas nama kami orang-orang yang di Indonesia. Mana ada dibilang situ room muslim. Inilah seri saking paniknya menjual diri katanya. Apa yang kujual kawan? Kalau menjual itu ada transaksional. Transaksi apa yang ku dapat? Coba ku tanya lo kalian, ada nggak? Nggak ada kan? Ya. Kita dengar lagi ya. Oh dapat 2 miliar ya. Bayangkan kawan. Dia susah payah pergi ke luar negeri menghujat. Dapatnya cuma 3 miliar. Aku kalau mau 3M dari tanganku kawan. Tinggal ku bilang sama orang itu benar atau tidaknya urusan belakangan lah ya. Dia pun 3 miliar dia itu juga benar atau tidak kan kita nggak tahu ya. Jadi kawan-kawan aduh sudahlah nggak levelku saya di sini kawan. Buat umat muslim di Indonesia yang terganggu dengan aktivitas yang dilakukan Edis menghina agama Anda, ini tips yang bisa Anda lakukan supaya Edis dideportasi dari Amerika, yaitu dengan cara klik website US Immigration and Custom Enforcement dengan aduan melanggar izin tinggal, karena Edis ini menyalahi izin tinggal di Amerika Serikat. Izin dia bekerja tetapi mencari donasi untuk kepentingan pribadi. Buat umat muslim di Indonesia yang terganggu dengan aktivitas yang dilakukan Edis menghina agama Anda, ini tips yang bisa Anda lakukan supaya Edis dideportasi dari Amerika, yaitu dengan cara klik website US Immigration and Custom Enforcement dengan aduan melanggar izin tinggal, karena Edis ini menyalahi izin tinggal di Amerika Serikat. Izin dia bekerja tetapi mencari donasi untuk kepentingan pribadi. Itunya aja yang kau live kan, Rudy Iskariot yang diserupakan. Kau sudah mulai percaya pula bahwa makin lama Quran ini makin terang dan jelas. Kan begitu maksud kamu kan? Kepingin sekali kamu itu diangkat-angkat. Hah, Rudy? Rudy, kau hanya ngomongin Edis. Kamu tahu nggak pemberitaan kamu itu hanya memperkaya Edis, bukan menghentikannya. Sekarang sudah banyak orang yang mengerti apa ucapanku. Memang sampai suaraku habis. Tapi itulah aku buka semua data kan, baru orang percaya. Oh iya ya, enak jadi Edis ya. 700 juta 3 kali di kantongnya semua kawan. Dia pilih. Sengaja tinggalkan. Nanti kalau ditanya, ya donasinya masih sedikit. Kau sudah dapat uang berapa dari mengurus anak Batak itu? Kamu sebenarnya yang menghina Islam dengan membantu dan mengurus anak Batak. Itu nggak boleh, mestinya biarin aja, jangan diurus itu anak Batak. Kenapa kamu membantu anak Batak? Tetapi juga kamu memikirkan bahwa saya akan mendapat dana yang banyak. Maka saya dengan bom-bom juga menggalang dana. Bendahara saya mengirim juga dana ke anak Batak. Bahkan dia mau mengirim 2 kali lagi. Entar. Saya bilang begitu kepada bendahara saya. Kok hanya itu saja? Dan kamu bilang barang siapa yang menistakan agama Islam nanti akan banyak mendapatkan dana juga. Belum cukup, beli satu batu pun tidak cukup. Berapa tinggal di 20 juta? Saya Holani mah alasannya, itu aja alasannya. Walau sudah dikurasnya, mungkin 5 kali ambil itu 700 juta kawan. Nah, pintar kan, mungkin 5 kali ambil itu 700 juta itu. Orang mau ngambil berapa kali, itu hak dia, urusan dia. Dan itu bukan uang proyek dari pemerintah untuk dipertanggungjawabkan. Nggak perlu, yang penting ada bukti dan terjadi. Itu nggak ada yang meminta pertanggungjawabannya. Nggak perlu juga dilaporkan kepada yang memberikan. Saya dikasih banyak sama Boru Simatupang barusan kemarin
Batak juga yang ngasih saya, ada Manado, ada Cina yang ngasih. Mereka nggak minta pertanggungjawaban. Yang penting saya beli gigi palsu yang diminta mereka, seperti janji saya gigi palsu. Lah kalau masa saya harus membeli gigi palsu 100 biji? Pak, ini Pak, saya sudah beli semua nih, gigi palsu saya ada 100 Pak. Uang yang Bapak kasih itu 120.000 Pak. Inilah hasilnya. Ya nggak begitu kali Rudi. Dan nggak perlu juga dilaporkan seperti itu. Yang penting dia membantu dan menolong. Ataupun menyumbang. Nggak ada urusannya. Saya holani saja omongan kamu dari dulu. Kebencianmu pada Edis TV, kok keterlaluan kamu? Apa karena kedapatan kamu tidak memberikan uang 1% pun kepada anak Batak? Asal goblek, asal jeplak, kata orang Betawi, asal buka mulut, asal congor doang, ngaco lu. Saifuddin Ibrahim, jijik saya, menjijikkan, bohong semuanya, setia sampai mati. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana si Udin Caikiti auto panik. Langsung panik. Edis juga panik ya, si Edis Tipu panik ya. Jadi cocok sekali ketika yang disampaikan oleh warga Amerika itu dengan yang disampaikan oleh siapa, Rudy Hanes, mereka berdua benar gitu ya. Ternyata apa yang disampaikan Rudy Hanes tentang bagaimana cara untuk mendeportasi si Kudus tipu ini ternyata benar gitu ya. Ada seorang warga dari Amerika sekalipun beliau memberikan saran yang sama seperti yang disarankan oleh Rudy Hanes. Nah, di sini maka Edis CS Saifuddin Ibrahim ya kan, Udin Caikiti, terus Sofiatul, terus apa lagi, penghujat itu pada ketakutan. Dan ini mau bikin apa ya, saya tuh terpinggal-pinggal kalau tengok kelakuan para penghujat nih ya, kelakuan Udin CS ini. bikin ketawa ya, Trinitas nih ya, trio wek ini ya, trio penghujat ini. Siapa tuh? Si Sofiatul ya, terus yang lain-lain, Udin Caikiti ya kan, Edis Tipu, nah, terus Sofiatul betul-betul si apa nih ya, Lunti, ternyata dia adalah seorang pelacur ternyata. Dia simpanan, bahkan Rudy Hanes pun pernah menyampaikan bahwasanya dia tuh sering dipakai oleh para pendeta, makanya dia tuh betah di sana ya, betah di sana. Sebenarnya tidak betah juga, dia pengen pulang juga, karena pernah dia kan mengatakan bahwasanya pengen sekali pulang, jumpa sama keluarganya, jumpa sama anak-anaknya ya kan, tapi dia takut ya, ini kan sudah terlanjur soalnya ya. Jadi sudah apa enaknya jauh dari keluarga ya, rindu ditantan, nanti kalaupun mati nanti tinggal dicampak. Campak ke laut. Kalau si Udin Caikiti sih mayatnya dicampakkan ke laut nggak apa-apa katanya. Nah, kalau si Kudus Tipu sama Sofiatul ini gimana ini nanti? Apakah diletakkan di atas pohon aja kah, atau gimana, atau dicampakkan kemana, ke jurang enggak? Ini bikin ketawa pokoknya. Jadi apa yang mereka buat sekarang ini lambat laun ya, berangsur-angsur dengan seiring berjalannya waktu, mereka akan terjepit dengan sendirinya ya. Bahkan orang-orang Amerika sendiri banyak tidak menyukai dengan keberadaan para penghujat ini ya, yang dari Kristen menghujat Islam ini. Ternyata mereka banyak tidak suka. Jadi diupayakan untuk lekas di deportasi saja dah ya. Habis itu cekek. Baik, kawan muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Buduseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabib.